Duh, kurang semangat nih. Kurang semangat lagi. Shalom ya. teman-teman. Kurang semangat nih Kak. Kalau aku bilang shalom, kalian jawab dahsyat, ajaib, ye, luar biasa. Bisa? Bisa ya? Bisa. Kayaknya bangkit berdiri nggak sih Kak, biar Oh semangat? iya, kita semua bangkit berdiri aja ya. Oke, biar semangat. Oke, kita mulai ya. Kalau aku bilang shalom, kalian jawabnya Dahsyat, ajaib, ye, luar biasa. Bisa semuanya? Bisa. Shalom teman-teman. Ye, luar biasa. wah, Luar kompak biasa sekali ya, ya Kak. ini. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Pasti Loh, luar kok kurang biasa semangat ya ya Kak. ini Kak. Pada lemes Luar ya biasa. semuanya. Belum makan ya? Belum. Oke, nanti dibelikan Kak John makanan ya. Gimana nih Kak Johan kabarnya? Kita kan udah lama nggak temu nih. Kangen banget dong pastinya Kak. Kita kan nunggu-nunggu ini ibadah persisten hari ini ya kan Kak? Semua udah siap ini? Kita mulai ibadah persisten pada siang hari ini. Kalau nggak ada suaranya ini, sudah siap? Sebelum memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami undang Bu Vida untuk maju ke atas mimbar untuk memimpin doa pembuka. Mari anak-anak kita berdoa sebelum kita mulai ibadah siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kemurahan-Mu di mana siang hari ini kami sebagai anak-anak-Mu boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan tolong kami semua, jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan siang hari ini, supaya kami semua yang hadir sama-sama diberkati oleh Tuhan. Teman-teman kami, guru-guru kami yang belum tiba di tempat ini, Tuhan sertai dan pimpin dalam perjalanan mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat, supaya boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami serahkan ibadah siang hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom. Mana nih suaranya yang sebelah sini? Shalom. Shalom. Yang sebelah sini shalom. Puji Tuhan, pada saat siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan berkumpul untuk melaksanakan ibadah persisten. Sebelum itu, saya undang kembali Bapak Ibu serta teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah Aku, ku semakin berkurang
katakan dengan iman. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku Tuhan, tapi hanya oleh kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama kita katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Yesus, Kaulah kami Tuhan, kami bersyukur padamu, kami mau sembah Kau Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan berdiam diri. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau yang layak. Engkau ajaib Yesus. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Sentuh hati kami Bapa. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus seumur hidup kami Bapa. Kami mau mengiring Engkau Tuhan Yesus sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan dalam hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau ajaib, Kau baik Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami siap Tuhan Yesus memuji meninggikan nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita memulai pujian dan kita mau melompat untuk Tuhan, bisa memberikan tos ke kanan kirinya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan semangat kita untuk Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelakar ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Sudah bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelakar ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, oh.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan. Masih semangat untuk Tuhan? Sudah capek? Kalau gitu biar kita semangat. Kalau satu mengangkat tangan, kita harus bisa mengangkat tangan. Bisa? Bisa mengangkat tangan untuk Tuhan? Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Meskipun listriknya padam, meskipun ada corona, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan, benar? Seperti itu juga kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan diri. Mari kita pujikan. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ini kami Bapa, bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan
Marilah kita mengangkat tangan kita untuk Tuhan. Jangan malu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Ya Tuhan, kami mau seperti-Mu Bapa. Ini pengakuan kami Bapa. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Dengan kasih saya memohon Pak Jubli untuk doa firman. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menjadi sama seperti Engkau. Kami rindu untuk senantiasa hari demi hari kami disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih, berkaryalah kepada kami pada saat ini lewat kebenaran firman-Mu, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, saya perlu, ya. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat siang. Kepada kita semua saya ucapkan, kepada anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Sudah masuk ya materinya ya? Sudah, oke. Judul firman Tuhan pada saat siang hari ini adalah, anak-anak bacakan, 1, 2, 3. Kurang kompak, 1, 2, 3. Artinya apa? Artinya apa? Buka Google dulu. Artinya apa? Menjadi sama seperti Yesus. Kita baca ayatnya di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Filipi 2 ayat 5 berkata begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Anak-anak, kalau kita baca ayat ini ayat pas ada di tengah-tengah ya, di dalam ayat 5. Jadi sebenarnya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu merupakan satu konteks yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, itulah sebabnya untuk kita dapat memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus,
Maka kita akan melihat konteks ayat selanjutnya di dalam ayat 6, 7, 8 dan seterusnya. Bisa juga dari ayat 1 sampai 4, tapi karena kepanjangan saya potong dari ayat 5, 6, 7, 8 sampai selesai. Kita baca ayat itu. Ayat yang ke-6 berkata begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dari sini kita melihat, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada dua kata di dalam bahasa Indonesia kita itu yang mengatakan begini, betul dan benar. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita pakai kata yang mana sih? Betul atau benar? Betul loh. Betul. Ya tetap kita pakai. Kalau benar, ya benar. Benar. Tapi kita akan temukan ada dua perbedaan dari kata tersebut. Kalau dua kata tersebut kita menambahkan dari kata awal ke dan an di akhirnya, maka dari kata benar akan kita jumpai kata kebenaran. Kalau betul menjadi kata kebetulan. Nah, pada siang hari ini tidak ada yang kebetulan. Enggak ada amin. Hari ini enggak ada yang kebetulan. Kita mungkin berkata, saya kebetulan ada di sini. Padahal sudah dari tadi malam mikir, saya besok mau ikut persisten. Masa masih kebetulan? Yang benar adalah kebenaran. Benar-benar kita ada di sini. Nah, saya mau tanya, dalam konteks ini, apakah kita ganteng kebetulan? Yang merasa ganteng angkat tangan. Coba saya mau pingin tahu yang merasa ganteng nih. Apakah para laki-laki ganteng tapi kebetulan? Benar-benar ganteng. Tepuk tangan dulu dong. Para wanita yang cantik, apakah kebetulan cantik? Kebetulan? Yo, kalau kebetulan cantiknya bisa kurang. Tapi kalau benar-benar cantik, memang hari ini yang hadir adalah para ganteng-ganteng dan para cantik-cantik. Tidak ada amin. Waduh, masih ragukah dengan kecantikanmu? Masih ragukah dengan kegantenganmu? Apakah rambut kita lurus kebetulan? Rambut saya lurus. Apakah kebetulan? Benar, lurus. Yang punya rambut tidak lurus, kebetulan. Kalau yang rambutnya kebetulan, yang bengkok diluruskan. Kenapa? Karena kebetulan. Tapi kalau benar-benar bengkok, kayak mie, nggak akan mau dilurusin.
apa adanya. Yang hadir hari ini rambutnya nggak ada yang bengkok terus diluruskan ya? Atau ada? Yang ada angkat tangan, yang rambutnya bengkok diluruskan. Apakah ada di sini? Ada di sebelahmu? Namanya siapa? Pakai baju apa? Apakah kita kebetulan memiliki kulit yang hitam? Pak, saya kebetulan nih. Kenapa? Saya dilahirkan oleh ibu saya, kulit saya hitam. Kebetulan. Kalau memang engkau melihat kulitmu hitam terus you bilang kebetulan, gak heranlah kalau orang-orang di luar sana kulitnya yang putih, yang hitam diputihkan. Gak tahu pakai cat apa. Tapi yang lucu, yang putihnya hanya muka saja. Yang lain hitam. Kenapa? Karena memandang kulitnya kebetulan. Tapi kalau engkau memiliki kulit yang hitam, maka engkau benar-benar hitam, maka engkau akan mensyukuri. Ingat lagu lama. Biarlah yang hitam menjadi hitam, manalah mungkin jadi putih. Yang hitam gak mungkin jadi putih. Gak usah mutih-mutihin yang hitam. Karena kita bukan kebetulan ada di dunia. Amin. Apakah kita ikut Yesus kebetulan? Bukan juga, benar-benar kita hidup di dalam kebenaran sehingga kita berkata benar, saya adalah pengikut Kristus, saya adalah pengikut Kristus dan saya mau menjadi sama seperti Kristus. Oke, dari ayat yang kita baca, ayat yang ke-5. Ayat 5 berkata begini. Hendaklah kamu kita semua yang hadir hari ini dalam hidupmu bersama. Perhatikan kata dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Firman Tuhan berkata begini. Hendaklah dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus. Ada yang bilang, Pak, saya enggak ikut ibadah, tapi saya menaruh pikiran dan perasaanku. Padahal kita berkata apa? Hendaklah hidupmu bersama. Jadi ujian bagi kita untuk menemukan pikiran dan perasaan sama seperti Kristus adalah pada saat kita kumpul bersama. Kalau hanya di rumah aja, mana ujiannya kalau engkau sepikiran dan engkau seperasaan. Amin. Jadi harus ada komunitas, maka akan diuji. Piye perasaanmu, piye pikiranmu. Oke? Nah, ayat yang kita baca tadi, karena tadi saya dibisikin, Pak, khotbahnya jangan panjang. Saya bilang panjangnya seberapa, pendeknya seberapa. Saya bingung jadinya. Tapi saya coba tawarkan, bagaimana kalau 20 menit? Bolehlah Pak, saya juga bingung kalau 20 menit. Karena memang saya siapkan paling maksimal 30 menit, tapi enggak apa-apa. 20 menit juga boleh. Kalau sudah 19 menit kabari ya. Kalau udah 15 menit kabari ya. Oke. Ayat yang kita baca begini. Untuk kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan sepikiran dan seperasaan. Next. Coba. Next. Nanti kepanjangan. Saya akan langsung saja. Terus. Ya, kita akan lihat ini mengenai apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-7. Kalau kita baca mengenai Yesus berkata, Yesus mengosongkan diri ya. Mempunyai arti bahwa ada satu ruang kosong. Jadi begini, Yesus kan dikatakan dalam ayat 7,
mengosongkan dirinya. Dikatakan bahwa ada satu saat di mana dalam diri Yesus terdapat ruang yang kosong untuk dapat mengisi dengan sifat seseorang atau sifat manusia dan hamba. Kita baca ayat 7. Ayat 7 berkata begini. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya jadi ini Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hari-hari ini makin gencar di media sosial. Mulai ada yang mengatakan bahwa tidak percaya lagi kepada Allah Tritunggal. Ada juga yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa Allah itu bukan Yesus. Dalam pikiran saya, maunya apa ini orang-orang ini? Tapi kita akan baca di dalam ayat tadi sudah dikatakan apa? Coba munculkan lagi ayatnya. Ayat 7, ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 berkata begini, yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi di sini adalah Allah menyatakan dirinya sebagai manusia dan sebagai hamba. Nah, kita temukan bahwa bukan berarti karena memang pada ajaran abad-abad sebelumnya udah muncul pelajaran begini. Waktu Allah di surga, dia turun ke dalam dunia, maka Allah itu masih di surga tinggalnya. Jadi Yesus sudah di bumi, Allah masih di surga. Berarti berapa Allah? 2. Ada yang mengajarkan seperti ajaran Gnosis. Dia mengajarkan bahwa ketika Allah turun ke dunia, maka kealahannya ada di surga. Orang bingung mikir, berarti Allahnya orang Kristen 2, enggak heran. Tapi kita akan lihat bahwa ketika Allah turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita manusia, kealahannya ada di dalam Yesus Kristus. Kealahannya ada di dalam Yesus Kristus. Ayat tadi mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya. Saya mau tanya, di sini pernah marah? Ada yang pernah marah? Kalau marah gimana? Kalau kalian lagi marah, solusi terbaik untuk menghentikan marah, lagi marah tingkat dewa, ngaca. Berkacalah. Pasti berhenti marahnya. Karena apa? Karena yang terlihat bukan wajah kalian, tapi yang terlihat adalah wajah si setan. Berarti wajah saya kayak setan ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai manusia, tapi sifatnya ada dalam diri Yesus. Makanya kita tidak heran kalau hari ini kita ingin jadi sama seperti Yesus. Amin. Angkat tangan yang ingin jadi sama seperti Yesus. Yang gak mau turun tangan. Semua ingin jadi sama seperti Yesus. Tapi pertanyaannya, Yesus yang bagaimana? Apakah sama rambutnya? Atau apakah sama wajahnya? Atau apakah sama? Tapi ada 3 yang kita harus perhatikan secara cepat. Udah disein 5 menit lagi, waduh. Next. Ada 3 hal yang kita mau belajar sama seperti Yesus. Next, terus. Nah ini, yang pertama dalam Lukas pasal 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Diri Yesus waktu dia mau disalib, Yesus bilang, Bapa kalau boleh ambil cawan, aku enggak mau mati deh. Karena dosanya manusia-manusia ini sangat banyak, aku enggak sanggup. Tapi Yesus berkata apa? Kalau memang itu kehendakmu, okelah. Kita pernah marah?
Terus kita pernah pengen pukul orang karena marah? Pernah enggak kita tahan kemarahan? Lebih enak mana? Kita marah karena memang pantas kita marah, atau kita marah dan kita menahan untuk memukul orang? Enak mana? Kita pengen pukul tapi kita tahan. Yang sakit di mana? Ada ruang-ruang dalam diri kita yang pengen melakukan sesuatu tetapi nggak boleh balas. Lakukan firman Tuhan. Next. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus disalib, pantas marah? Pantas. Yesus diejek, pantas marah? Pantas. Tapi ruang untuk marah, ruang untuk sakit hati, Yesus enggak mau pakai. Inilah ruang-ruang yang Yesus enggak mau pakai. Karena apa? Di dalamnya ada prinsip-prinsip kealahan. Yesus manusia memang, tapi ada kalanya ketika dia pengen marah, dia enggak jadi marah. Kenapa? Ada ruang kealahan yang ada di dalam dirinya yang ada pada Yesus. Dan itu juga harus ada pada kita hari ini. Pantas marah, tapi karena enggak boleh, jangan marah. Pantas sakit hati, karena enggak boleh, jangan sakit hati. Amin. Yang ketiga, next. Habis. Coba atasnya tadi. Baru 2 tadi kan saya sampaikan ya. Nah ini, Matius pasal 27 ayat 39 sampai 43, di sini kan ada seorang perwira. Seorang perwira pada saat Yesus disalib, seorang perwira berkata begini, "Kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Masa orang lain engkau tolong, engkau sendiri nggak bisa nolong diri." Kira-kira waktu itu Yesus bisa turun nggak? Bisa ya? Bisa turun. Tapi kenapa Yesus tidak turun? Karena di sini ada perintah yang sudah Allah sampaikan. Jangan turun. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia ini. Yesus enggak turun. Mungkin kita di sekolah. Kita mungkin kaya. Tapi kalau kita mau belajar sama Yesus hari ini, engkau harus rendah hati. Kaya, terlihat kaya. Tapi turunkan derajatmu sebagai orang kaya. Ada amin. Turunkan. Engkau pinter, sak kelas juara siji, sak sekolah juara siji. Turunkan derajatmu, kepinteranmu sampai paling bawah sekalipun. Mungkin engkau adalah orang yang baik menurut pandangan teman-temanmu. Turunkan derajat itu. Kenapa? Izinkan ruang yang kosong itu dalam diri kita untuk diisi dengan prinsip-prinsip kealahan yang akan mengubah kita. Apapun yang ada pada kita itu kita harus berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mau rendah hati? Jadilah sama seperti Yesus yang rendah hati. Berat rendah hati ya? Mau mengampuni orang, aduh Yesus wajar dia marah. Tapi Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berat ini. Tapi Yesus ini ya pelajaran bagi kita, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati sebagai murid-murid yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan nyanyikan satu pujian. Tadi sebenarnya saya ditanya lagunya apa Pak? Sudah saya sampaikan lagunya. Rupanya lagunya sama dengan lagu yang diberikan, yang dinyanyikan tadi. Tapi enggak apa-apa, kita nyanyi lagi lagunya. Bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan Kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikan ku alat, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kita semua bangkit berdiri. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Anak-anak saja nyanyikan pujian ini. Yang keras lagi, lebih keras lagi kita nyanyikan pujian ini. Amin. Inilah kerinduan kami, siswa-siswi yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami mau sama seperti Engkau dalam setiap jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya mengundang Ibu Lile untuk maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau mengosongkan diri kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib buat kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Roh-Mu yang memimpin hidup kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami hidup sesuai dengan kebenaran. Hidup kudus, hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya. Seringkali kami gagal Tuhan. Seringkali kami jatuh Tuhan. Seringkali kami jatuh bangun Tuhan. Tapi kami minta belas kasihan-Mu. Allah Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Dan kami semua termasuk hamba Tuhan. Untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pak Jukli sudah selesai berbicara. Tapi Allah Roh Kudus terus bekerja.
Firman-Mu menjadi rema buat kami semua Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Engkau dalam kehidupan kami. Menjaga integritas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jukli yang sudah memberikan firman. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sudah disediakan amplop tadi ketika teman-teman datang, uang persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut dan nanti akan ada petugas yang keliling. Mari kita angkat satu pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang sudah memberikan persembahan bisa kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman, mari kita angkat pujian. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai untuk nama Tuhan kita yang ajaib. Silakan duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada. Baik, saya ulangi lagi. Saya minta kepada Pak Jukli untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Besar kecil kami yakin ada di dalam penilaian Tuhan.
Tuhan memberkati setiap persembahan kami pada saat siang hari ini. Terima kasih, inilah yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan Engkau melihat setiap hati kami, dengan tulus hati kami dapat kami lakukannya untuk Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oke, shalom. Shalom teman-teman. Masih semangat ya? Masih. Kak Joan, hari ini tuh ibadah persisten kita tuh ada yang spesial. Apa ya Kak kira-kira yang spesial? Karena kita itu kedatangan siswa-siswi baru yang nantinya tuh bisa jadi the next penerus persisten Tulungagung. Tapi bener kalian yang baru ini penasaran gak sih siapa ketua persisten Tulungagung ini? Siapa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Sebelum itu kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Ketua MGMP Agama Kristen Kabupaten Tulungagung. Kepada Bapak Juklianus Bayihi, kami undang ke atas mimbar untuk memberikan sambutan hangat dan penyambutan bagi kami. Oke, shalom anak-anak semua. Shalom Bapak Ibu Guru. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ini ya mau bilang sambutan, ya mau bilang perkenalan, ya iya. Bagi adik-adik yang masih kelas 7. Kelas 7 mungkin belum tahu apa itu MGMP. Ya, apa itu MGMP? MGMP itu adalah Musyawarah Guru Agama Kristen Tulungagung, ya. Jadi kemarin sudah dengar ya penjelasan Pak Samuel bahwa MGMP itu ada oleh karena ide dari Pak Sam dan beberapa guru yang lain sehingga sampai hari ini tetap eksis. Demikian juga ketika munculnya MGMP maka ada pemikiran mengenai siswa sehingga muncullah namanya persisten, ya. Jadi seperti itu. Buat teman-teman, anak-anak semuanya yang baru kelas 7, ada juga kelas 10, kelas 7 dan kelas 10 ya. Tetap semangat ikut persisten. Amin. Oke, Tuhan memberkati kalian semua dan pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman guru, enggak semua yang hadir ya. Ada banyak yang sibuk tapi enggak apa-apa. Yang hadir saja saya mengundang Bapak Ibu Guru untuk maju ke depan, akan berkenalan mengajar di sekolah mana, ya toh. Oke, saya ajak Bapak Ibu Guru untuk maju ke depan, akan berkenalan. Semua dengan Pak. Mari maju Bapak Ibu Guru. Tidak kenal maka tidak sayang. Oke, kalau hadir semua Bapak Ibu Guru ada sekitar hampir 50 kurang banyak ya, 50 kurang banyak. Ya 30-an lah. Kalau hadir semua, tapi yang hadir hanya ini sudah banyak yang hadir. Nah, saya akan minta untuk Bapak Ibu Guru berkenalan nama siapa, masih single kah atau tapi yang hadir hari ini udah nggak kelihatan single ya anak-anak semua. Jadi akan berkenalan mengajar di mana, apakah ada siswanya yang ikut atau tidak. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya. Baik, shalom. Waktu saya maju anak-anak saya bilang enggak perlu kenalan katanya. Nah, yang ada di sana. Shalom, perkenalkan nama saya Merianti Anita Selan, biasa dipanggil Bunita. Saya mengajar di Arpega. Arpega mana Arpega? Yang alumni Arpega mana yang alumni Arpega? Ya, terima kasih.
Shalom. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Vida Susana Indilawati, dipanggil Vida. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ngunut. Di sini ada banyak mantan-mantan murid saya. Puji Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan. Dan tetap beribadah kepada Tuhan di mana berada. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, saya mau memperkenalkan nama saya Jonas Mustamu. Saya ngajar di SMP 2 Rejo Tangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, shalom semuanya. Ya, selamat siang. Kayaknya saya adalah salah satu guru spesial di antara yang ada. Ya. Ini perasaan saya ya, karena saya merasa terhormat berada di antara para pengajar agama Kristen. Saya salah satunya yang bukan pengajar agama Kristen. Ya, saya nama saya Pak Aspriyadi, saya dari SMA Katolik dan saya mengajar bahasa Inggris, tetapi dipercaya untuk mendampingi anak-anak Kristen di sekolah tersebut. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Ya, terima kasih. Shalom. 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 Mana anak-anakku SMA Negeri 1 Gedung Waru? Terima kasih, puji Tuhan atas sorak-sorainya. Nama saya Samuel Sidianto, saya menjadi guru pengajar di SMA Negeri 1 Gedung Waru Agama Kristen. Dan perlu saya sampaikan untuk Pak Aspriyadi, ketua persisten pertama itu dari SMA Negeri 1 Katolik. SMA Katolik. Dari SMA Katolik. Ya, dari SMA Katolik. Jadi perlu diketahui, dan pada waktu persisten mulai berdiri itu dari SMA Katolik banyak siswanya yang mendukung. Berikan tepuk aplaus untuk Pak Aspriyadi. Demikian perkenalan saya. Saya sampaikan ke selanjutnya. Shalom anak-anak. Ya, nama saya Englina Anike, biasa dipanggil dengan Bunike. Saya mengajar di S-Tiket SMP Negeri 3 Kedung Waru. Itu ada murid-murid saya yang hadir pada hari ini. Terima kasih, semoga anak-anak aktif dalam mengikuti ibadah persisten. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Shalom. Nama saya Lile Puspitasari. Saya ngajar di Siboy SMP 1 Boyolangu. Tuhan berkati. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kristina Alfa Padika Putri. Saya mengajar di SMA 1 Negeri Gondang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Mungkin di sini banyak yang kenal ya, karena saya pegang 7 sekolah. Yang lain tadi satu, saya setuju. Ya, perkenalkan nama saya Pak Yansen Sasditya Kris Kurniadi, dipanggil Pak Yansen. Ya, saya mengajar yang pertama SD Kepatian 1, yang kedua yaitu SD Kampung Dalem 4, yang ketiga yaitu SD Kampung Kepatian 2, berikutnya adalah SMA Kauman. Mana suaranya? Lalu SMA 1 Tulungagung. Dan terakhir adalah SMA 1 Karangrejo. Terima kasih. Ya, saya belum berkenalan, jadi saya spesialisasi SMK.
saya mengajar di SMK 2 Tulungagung. Tahu ya SMK 2 Tulungagung ya? Sumber Gempol, SMK 1 Boyolangu, SMK 2 Boyolangu. Kalau tahun yang lalu sih masih dengan beberapa SD, 4 SD. Jadi kalau saya sama Pak Yansen sama banyak 7 sekolah. Tapi tahun ini sudah enggak, SD sudah ada yang pegang, jadi tinggal SMK. Jadi anak-anak SMP yang mau masuk SMK 2 Boyolangu, SMK 1, SMK, ya silakan. Oke, terima kasih. Inilah perkenalan kami. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Tuhan memberkati. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Juklianus Bahihi atas sambutannya dan guru-guru MGMP. Selanjutnya yang ditunggu adalah Ketua Persisten Tulungagung. Kami undang dengan kasih Kak Nasya Lova Aulia untuk memberikan sambutan hangat dan penyambutan bagi siswa-siswi baru Persisten Tulungagung. Baik, Shalom. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Yang saya hormati Kak Satria selaku kader Gereja Kristen Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru MGMP Agama Kristen, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji Tuhan, pada saat siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk dapat datang berkumpul di tempat ini tak kurang dari suatu apapun. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berhasil melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya semua hanya oleh kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nasya Lova Aulia, biasa dipanggil Nasya, dari SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung selaku Ketua Persisten periode 2023-2024. Dalam kepengurusan ini, saya dibantu oleh beberapa rekan. Yang pertama, saya mohon untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya bisa maju ke depan. Wakil 1, Immanuela Putri Devinta. Wakil 2, Pati Immanuel. Sinta Aprilia selaku perwakilan dari sekretaris. Freya Jacqueline selaku perwakilan dari bendahara. Serta sisi yang ada. Selain itu di Persisten kami juga memiliki 24 koordinator sekolah, di mana setiap sekolah memiliki satu perwakilan yang bertugas untuk menyampaikan berbagai informasi dalam ibadah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang Persisten itu? Mungkin sudah familiar ya di telinga teman-teman semua, bahwasannya Persisten adalah persatuan siswa Kristen se-Tulungagung yang setiap bulannya melakukan ibadah pada minggu terakhir di hari Jumat. Persisten sendiri memiliki visi, yaitu menjadi terang dan garam di tengah perubahan dunia. Dengan visi tersebut diharapkan kita sebagai siswa-siswi Kristen di Tulungagung dapat memberikan teladan yang positif terhadap lingkungan di sekitar kita, baik melalui tutur kata kita, perbuatan kita, pemikiran kita, maupun tingkah laku. Tapi sebelum itu, kita perlu memulai dari hal yang paling sederhana, contohnya pada diri kita sendiri. Contoh kedua, dari rumah. Ketika orang tua meminta tolong, minta tolong, ibu minta tolong belikan beras, kalian jawabnya gimana teman-teman? Gimana jawabnya? Apa? Sek ya bu, sek ya pak, aku sek ngegame, bener gak? Bener. Nah, oleh karena itu karena kita ini mau menjadi terang, kita ini tuh mau menjadi garam, berarti kita itu harus siap menjawab, siap bu, siap pak, tanpa ada kata apa? Se. Oke. Yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi terang dan garam di kehidupan kita, yang di kedepannya kita masih memiliki berbagai perjalanan yang panjang dan luas. Dan Persisten sangat membutuhkan dorongan dan dukungan dari Bapak Ibu Guru Agama Kristen serta teman-temanku yang satu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih, demikian sambutan dari saya dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Boleh kasih sekali lagi tepuk aplaus buat Kak Nasya dan teman-teman panitia persisten di sini. Kak Juan. Jadi, oh ya, sebelum itu kita akan melihat satu penampilan ya. Penampilan dari Lobgen 54. Silahkan maju ke depan.
Luar biasa ya Kak penampilannya, merdu Luar banget ya biasa suaranya banget. Kak. Merdu banget. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya apa nih Kak? Nah, Kak Juan, ibadah hari ini tuh ada yang spesial loh. Apa yang spesial Kak? Teman-teman ada yang tahu nggak apa yang spesial? Mau tahu nggak? Loh, kurang semangat. Oh, nggak ada yang mau tahu ya ini? Nggak ada yang mau tahu ini. Jadi ibadah kita kali ini kita tuh mau bagi-bagi hadiah buat semua yang ada di tempat ini Kak Juan. Kayaknya seru banget deh Kak itu Kak. Oke, langsung aja kita ke gamenya. Oke, gamenya saya akan bacakan kuis tebak Alkitab. Pertanyaannya, buat teman-teman yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangannya, oke? Mohon diperhatikan baik-baik ya pertanyaan ini. Oke, yang bisa nanti langsung angkat tangan. Oke, bisa dimengerti ya? Pertanyaan pertama. Siapa murid yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang bisa langsung angkat tangan. Langsung maju ke depan, langsung maju ke depan. Maju ke depan. Gak apa-apa, gak perlu malu. Oke, ada Kak Leon, oke. Ayo semangatnya mana ini? Kurang semangat ini. Semangat Oke. ini. Pertanyaan yang kedua, dengerin ya teman-teman. Binatang apa yang dijadikan contoh oleh Raja Salomo dalam Amsalnya untuk menasehati orang yang malas? Langsung maju ke depan, langsung maju ke depan. Ini tidak apa-apa. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Tenang, tenang. Pertanyaan yang ketiga yaitu siapakah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Langsung maju, langsung maju. Oke, aduh, banyak banget ini, aduh. Siapa dulu mau? Sweet. Iya, oke Leon. Tadi kamu sudah mau angkat tangan ya, sudah mau maju. Bisa dijawab ya. Siapa murid yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus? Ya, tentunya Thomas. Mana Kak Jan? Bener apa enggak ini? Benar? Oke. Hadiahnya ditunggu dulu sebentar. Oke. Ini siapa namanya ini? Anata. Iya. Anata. Anata. Pertanyaannya tadi, binatang apa yang dijadikan contoh oleh Raja Salomo dalam Amsalnya untuk menasihati orang yang malas? Hewan domba. Aduh. Masih kurang tepat ya. Kurang tepat. Oke. Kurang tepat. Kita lempar pertanyaan ke Semut. Bener gak sih Kak semut? Bener nggak nih semut jawabannya? Betul ya? Oke, betul. Oke, Ananta. Siapakah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Raja Paulus. Raja Paulus bener nggak teman-teman? Salah. Aduh salah. Apa kita ganti aja nggak sih Kak pertanyaannya? Kak John ganti aja. Kita deh ganti aja ya pertanyaannya. pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan terakhir, nanti kalau enggak bisa ganti ya. Oke.
perilaku binatang yang dipakai Daud untuk menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan. Hewannya bertanduk. Banteng. Aduh, masih kurang tepat. Banteng Kurang kira-kira tepat. bener gak sih? Apa? Rusa. Rusa? Rusa. Rusa. Gimana? Bener gak ini rusa? Oke, bener ya. Betul. Oke. Kayaknya masih ada 2 pertanyaan lagi, Kak. Oh, masih ada 2 pertanyaan lagi Masih nih. ada 2 Panitia pertanyaan boleh lagi. menjawab. Panitia boleh menjawab. Apa ya, Kak? Siapa namanya? Oke, pertanyaan keempat. Siapa nama lengkap Ketua Persisten dan Ketua MGMP? Yang bisa angkat tangan, maju. Ketua Persisten dan Panitia Ketua boleh menjawab, MGMP. panitia boleh menjawab. Panitia boleh menjawab. Panitia boleh Oke, menjawab. ya. Ini ada. Oke, namanya siapa? Nama saya Obed. Siapa? Obed. Oh iya. Silakan. Ketua Persisten Kak Nasya Lova Aulia Oke. dan Ketua MGMP? Pak Juklianus Bahi. Oke. Kira-kira bener gak nih? Bener ya? Pertanyaan yang kelima. Apa tema ibadah persisten bulan ini? Yang tahu bisa angkat tangan, maju. Langsung maju, langsung maju, langsung maju, langsung maju. Panitia boleh menjawab. Semua langsung maju. Oke. Semangat banget ya, Kak. Kayaknya ini perlu shoot ya, Wah. shoot. Siapa dulu ini? Ini dulu ya, Kak. Sweet. Oke, Agael. Apa tema ibadah persisten bulan ini? Be like Christ. Gimana? Bener ndak ini? Bener nggak teman-teman? Bener ya? Bener ya? Oke, terima kasih. Kak Pati, untuk hadiahnya ditunggu ya. Oh, Kak Elo. Teman-teman baris semua ke sini. Ini tadi Leon, ya. Terima kasih Leon. Oke, beri tepuk tangan. Ini tadi namanya siapa? Anata. Iya. Terima kasih Anata. Oke, tepuk tangannya mana ini? Ini Kak Litan. Oke, makasih Kak Litan. Terus ini namanya tadi siapa? Obed. Obed. Oke, terima kasih ya Obed. Yang terakhir, Agael. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, bisa kembali. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mendapatkan hadiah pada hari ini. Yang belum jangan berkecil hati, lain waktu pasti akan mendapatkan hadiah. Oke, bener banget. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, saya persilakan Bapak Samuel Hidyanto untuk maju ke depan untuk memimpin doa pulang pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan. Kita sambut berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali
menjemput kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah, kalau begitu ibadah kita telah usai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang telah bersedia melayani Tuhan pada hari ini. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Oh iya, untuk pengumuman ibadah bulan depan dapat kalian lihat dan kalian pantau di Instagram Persisten. Di @persisten_TA. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Persisten di Persisten Tulungagung. Jangan sampai kalian ketinggalan info mengenai ibadah Persisten kita ya. Iya, Hati-hati benar di banget, jalan Kak. semuanya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. See you. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia Di bumi, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku.